Setiap buku bagus sih, cuman sedikit yang bisa mengantarkan bahwa setiap buku punya kata-katanya hari ini. Buku tidak hanya dilihat sebagai berapa harganya nih, tahu viral nggak nih, sosial media menjauhi buku, menjauhi kualitas buku. Tujuan Pacar Merah selain menyalurkan buku-buku kepada pacar buku, kami juga ingin mendekatkan para pembaca dan juga para penulis itu dalam satu wadah tempat. Ada beberapa alasan yang kami ingin kenapa toko buku ini akan bisa ada. Yang pertama, kalau kami terus gembira melakukannya. Terus kedua, kalau secara ekonomi itu pun masuk akal. Buat podcast Lentera siapa nanti nih? Nah itu dia Mbak, gue lagi bingung. Tapi sebetulnya gue tuh pengen banget jalan-jalan ke toko buku alternatif, dan ada tuh toko buku yang baru dan seru kayaknya kalau kita kesana. Boleh juga sih. Asik kali ya? Iya kali ya. Gas kali. Yoi. Gue juga belum pernah lagi ke tempat-tempat itu. Iya, makanya kan gue lama nggak makanya kita sekalian nyari-nyari buku, kali aja di buku yang oke kan. Sambil iya mungkin liputan-liputan tipis kali ya. Iya boleh. Okay. Ya syukur-syukur ketemu lah sama itunya, sama orang-orangnya, kayak foundernya. Nah gitu gitu, kali ya. buat tanya-tanya. Iya, bisa ngobrol-ngobrol, ngapain juga sih bikin toko buku alternatif ini. Gitu. Yes. Kan toko-toko buku yang gede-gede aja pada tutup gitu ya. Apalagi mereka kan yang misalnya alternatif atau indie gitu kan. Kita bincang-bincang lah gimana struggle-nya mereka mungkin ya, supaya mereka semangat kayak gitu-gitu. Bisa. Dan konsisten. Yuk, gas. Gas. Oke. Cabut. Tujuan pertama Lentera adalah Kedai Pacar. Kedai Pacar ini hadir pada awal 2023 di Postblog. Setelah sebelumnya, sejak 1 Desember 2018 rajin berkeliling melalui festival literasi dan pasar buku keliling Nusantara untuk menciptakan akses literasi yang merata dan setara. Tidak hanya terhadap bacaan, tetapi juga ruang dan kesempatan belajar yang sama. Sebab, akses literasi yang merata dan setara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wah, keren ya visi dan misi mereka. Kedai Pacar yang memiliki desain yang estetik ini tidak hanya hadir sebagai toko buku, namun juga sebagai ruang untuk menggelar berbagai kegiatan literasi yang menarik. Di Kedai Pacar, kamu juga bisa duduk-duduk dan membaca berbagai buku yang mereka sediakan untuk dibaca di tempat secara gratis. Wah, benar-benar menyenangkan vibes-nya. Halo, sore-sore semua. Kali ini aku dengan Mbak siapa? Aku Tiara dari Kedai Pacar Merah. Ada Mbak Tiara dari Kedai Pacar Merah, dan kali ini kita mau wawancara sedikit sama Mbak Tiara ya. Iya, benar. Mbak, kalau yang sering datang ke Kedai Pacar ini kalangan mana aja tuh? Untuk teman-teman yang biasa kami sebut dengan pacar buku, yang artinya para pecinta buku, di sini yang datang cukup beragam. Dimana biasanya itu kalau di hari biasa Senin sampai Kamis itu yang datang memang rata-rata teman-teman dari anak-anak kantoran gitu Kak, ya beragam. Tapi kalau di weekend biasanya itu yang datang keluarga kayak gitu. Berarti emang beragam? Iya, beragam banget. Dari segala usia juga. Iya, dari segala usia masuk semua di sini karena juga koleksi buku kami juga beragam genrenya. Kalau misal ngomongin buku yang paling laku nih, kira-kira apa tuh? Atau genre mungkin atau kayak gimana? Iya. Mungkin kalau untuk genre dikatakan di sini juga bermacam-macam. Jadi kembali lagi dengan kesukaan pacar buku datang ke sini itu mencari buku apa, karena di sini banyak buku softball dan juga buku-buku dari genre lain, misalnya kayak self development segala macam gitu. Tapi
Dari kebanyakan yang aku lihat, orang-orang langsung melirik Pacar Merah ini sebagai tempat buku yang menjual buku-buku dari penerbit alternatif dengan konotasi ya buku-buku sospol dan buku kiri sih gitu. Iya, biasanya buku-buku yang nggak dijual sama apa namanya penjual buku atau toko buku major yang gede gitu iya, benar. Dan itu bisa dicari di sini. Iya, gitu ya. benar. Kalau misalnya, nah selain jualan buku di sini di kedai gitu ya, Iya. ada kegiatan lain nggak sih? Kebetulan kami juga sering membuat acara di kedai ini karena tujuan Pacar Merah sendiri selain menyalurkan buku-buku kepada pacar buku, kami juga ingin mendekatkan para pembaca dan juga para penulis gitu dalam satu wadah tempat itu. Selain itu, bukan cuma sekadar tempat untuk membahas tentang buku, kami juga open kepada teman-teman komunitas yang ingin membuat acara di sini. Iya, seperti di hari Jumat kemarin kami sempat bikin acara sama teman-teman Indonesia Book Party. Di mana di sana teman-teman Indonesia Book Party mereka menyalurkan bakat-bakat, ada yang menyanyi, berpuisi, storytelling, segala macam gitu. Berarti terbuka banget untuk kolaborasi gitu ya ibaratnya ya? Iya, sangat terbuka untuk kolaborasi. Oke. Kalau misalnya kan sering juga nih pacar nggak cuma di sini. Dalam artian bukan cuma jual buku di kedai dan di pos blok, tapi juga kan kadang keliling kota ya. Iya. Nah itu gimana tuh konsepnya tuh? Sebenarnya ide ini muncul ketika kami memiliki rasa kewajiban untuk memberikan akses kepada orang-orang mengenai buku supaya orang-orang bisa lebih kenal dan dekat lagi dengan buku, di mana kami ingin orang-orang menemukan buku-buku kecintaannya di sini gitu. Terus juga kami juga memiliki beberapa isu di mana kayak kenapa kami pergi ke kota-kota, di mana di sana yang daerah kami kunjungi itu kemungkinan memiliki kedekatan mereka dengan buku itu agak sedikit agak sulit ya, aksesnya sulit. Kami juga ingin mendukung para penerbit dan penulis independen sih gitu. Untuk dapat apa namanya tempat di festival-festival keliling kota itu gitu ya. Kalau misalnya cabang, ada nggak cabang sih atau cuma di sini aja tuh kalau kedai? Sebelumnya kami udah pernah bikin cabang di Kota Padang. Oh, di Padang. Iya, tapi kurang jalan, jadinya akhirnya kami akan relokasi ke daerah lain gitu. Dan kami di sini Pacar Merah juga berkolaborasi dengan beberapa jenama, misalnya ada di M Block, terus Lokananta yang di Solo gitu. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa jenama. Oke. Sebetulnya Pacar Merah bisa online juga nggak sih? Iya, kami bisa juga online, ada di Lokapasar, di Shopee, Tokopedia ada. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di luar Jakarta bisa banget untuk jemput buku-buku yang ada di Pacar Merah melalui Lokapasar ya. Gitu. Keren banget. Oke. Makasih banget Mbak Tiara dari kedai Pacar Merah. Itu aja sore-sore semua dan kami tunggu di kedai Pacar Merah di Pos Blok Jakarta Pusat. Saat Lentera main ke kedai pacar, ternyata ada pengunjung yang berasal dari Pekanbaru nih. Yuk kita ajak ngobrol soal literasi di Pekanbaru. Halo saudara-saudara semua, ini masih di kedai pacar dan kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengunjung kedai pacar. Kita kenalan Mbak, dengan Mbak siapa? Nama saya Bilkis. Mbak Bilkis. Iya. Mbak Bilkis berasal dari Pekanbaru. Pekanbaru? Iya. Jauh-jauh. Ini Jauh. pertama kali ke kedai atau gimana? Iya pertama kali. Udah lama sih dengar tentang Pacar Merah. Sebenarnya pertama kali tuh lihat di Google Map di Padang ada. Oh iya. Habis itu ternyata ada di Jakarta juga, sekalian deh lagi mudik gitu. Oke. Dan lagi ada buku yang pengen dicari. Iya ada, tapi sayangnya kosong. Dari Pekanbaru berarti ya? Pekanbaru. Nah, saya tertarik sih untuk tahu gimana situasi literasi di sana. Misalnya kayak minat bacanya gimana, minat beli bukunya gimana, di sana gitu. tuh kayak gimana, yang Mbak tahu? Kalau ya dari pengalaman pribadi ya, sebenarnya kalau minat baca tuh kayaknya lagi juga naik sih. Soalnya di sana tuh udah mulai banyak klub buku yang terbentuk gitu. Ada kayak katanya disedengar ada book party ya, itu Pekanbaru Book Party juga udah lumayan gede di sana. Terus saya juga join beberapa klub buku kayak gitu. Jadi dan di situ tuh beragam sih, ada yang mahasiswa, ada yang kayak udah kerja kayak saya gitu. Tapi ya masih belum sebesar kayak di Jakarta lah gitu. Berarti akses terhadap literasi, terhadap buku tuh udah mudah gitu ya. Dan
tingkatnya sudah naik lah ya. Kalau akses sepertinya menurut saya tuh bantu banget sama e-commerce sih, karena kan ada pilihan berbagai ya, kayak kalau teman-teman saya tuh ada yang beli buku cari second dari yang di marketplace gitu. Terus tapi kalau misalnya toko buku sendiri juga pilihannya belum banyak sih. Kalau kayak di Jakarta mungkin banyak indie bookstore gitu ya, yang alternatif lah gitu ya. Kalau di sana masih yang mainstream kayak yang Gramedia. Nah, toko buku gitu. di sana gimana tuh? Banyak nggak? Yang saya tahu cuman satu yang gede, Gramedia. Oh, tapi toko buku kayak gini gitu yang dikelola secara pribadi. Mungkin ada satu kali ya, tapi yang orang rata-rata taunya ya Gramedia. Dan itu cuma satu gitu ya. Dan pilihannya ya yang ada di terbatas, Gramedia gitu. terbatas betul. Makanya tadi kalau misalnya nyari-nyari buku mendingan online aja. Betul. Ya. Itu pun masih terbatas dan dengan itu ongkir. Benar, iya sih, kalau di Jakarta. Iya. Nah, kalau Ongkir di sini itu saya banyak. shock kayak, harganya jauh juga ya. Bisa beda 30 ribuan gitu. Nah, kalau perpustakaan gimana di sana? Perpustakaan di sana yang saya tahu di Pekanbaru itu ada 3 perpustakaan provinsinya, perpustakaan Suman HS, terus ada perpustakaan Kota Pekanbaru juga, terus ada yang baru-baru ini saya lihat perpustakaannya Bank Indonesia. Tapi kalau secara kegiatan di perpustakaan? Jarang sih. Saya sendiri nggak tahu ya. Kalau perpustakaan Pekanbaru banyak disewakan untuk acara-acara, tapi kalau untuk acara literasi sendiri itu saya belum pernah lihat. Lebih banyak yang dikelola oleh swasta gitu ya kali ya. Iya. Yang baru-baru ini ada tempat baca juga. Itu saya pernah ngeliat namanya Kotak Baca. Itu pertama kalinya kayak saya lihat ada kafe sama buku gitu di tempat baca konsep sama kafe gitu. Iya, konsep kayak gitu. Nah, ini kan berkunjung ke kedai ini untuk pertama kalinya. Iya. Boleh di-share nggak buku apa aja yang didapat hari ini? Ini buku saya sama suami. Kebetulan saya sama suami tuh suka sejarah ya gitu. Jadi ini ada berkas genosida Indonesia. Oh iya. Terus suami juga dari Aceh, jadi dia tertarik sama yang backgroundnya. Oh ya, baru itu. Iya, gerakan pas GAM. Terus ini kayak tentang hikayat Sumatera ya, gimana di sana udah banyak jadi kebun sawit, jadi merasa banget di sana bisnya sawit semua. Sama ini orang-orang Utimu. Pilihan bukunya agak serius pemirsa, ya teman-teman semua, latar belakang sejarah semuanya, dan bahkan ada satu buku non fiksi sejarah dari komunitas bambu. Jadi emang agak serius nih sih. Karena jarang ngelihat kayak gini gitu. Jadi kalau yang mau yang lebih rileks bisa cari di tempat lain sih. Siap. Emang ini jadi salah satu tempat juga untuk cari buku-buku begini. Benar. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sore-sore, bye-bye. Toko buku alternatif yang kedua yang Lentera kunjungi adalah Pos Bookshop yang lebih dikenal dengan Pos Santa. Lokasinya unik banget karena berada di dalam pasar. Iya, di dalam pasar banget. Toko buku mungil ini sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan tidak berniat sama sekali untuk membuka cabang di tempat lain. Kenapa begitu ya? Terus kenapa juga mereka memilih pasar sebagai toko buku mereka? Mesti banget nih kita ngobrol sama pemiliknya. A few minutes later. A few moments later.
akhirnya aku sudah sama Mas Teddy. Kita ada di Pos Santa. Toko bukunya keren banget dan lucu banget. Aku menemukan beberapa buku yang memang aku pengen banget beli dan beberapa ada yang kelihatannya menarik, jadi penasaran dan nanti aku mau baca gitu. Yuk sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu dengan ownernya di sini. Mas, boleh ceritain nggak sih gimana sih ide awalnya dibentuknya Pos Santa ini dan kenapa di Pasar Santa juga gitu? Pos Bookshop itu dimulai tahun 2014. Itu alasannya sebetulnya beberapa hal sih. Yang pertama, saya dan Messi, pasangan saya, itu sama-sama sangat suka buku. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama, merawat sesuatu dalam jangka panjang bareng-bareng berdua. Terus yang ketiga, kami warga Jakarta, kami ingin untuk betah di kota ini. Jadi ingin untuk memiliki ada satu ruang di mana kota ini jadi terasa masuk akal dan manusiawi di antara dunia yang sedang ya gelap lah ya. Jadi ya itu tiga sih kenapa kami ingin bikin toko buku gitu. Kan ini udah 10 tahun lebih lah ya berjalan gitu kan ya. Perjalanannya itu seperti apa sih? Karena kan kalau di Indonesia memang buku itu secara umum lah ya gitu, itu belum menjadi prioritas gitu. Dan apakah jualan buku itu menguntungkan gitu? Apakah bisa sustain gitu dari sisi bisnisnya? Karena kan kalau mungkin dibandingin F&B mungkin mereka lebih cepat gitu ya untuk perputaran uangnya gitu. Nah kalau buku, apalagi bukunya kecil gitu ya, itu gimana tuh? Ya, jadi sebetulnya kami memulainya kecil sekali. Dulu dimulai dengan kios yang berukuran 4 kali 2 meter persegi di tahun 2014. Jadi kami memulainya pelan-pelan sekali. Tapi memang sejak semula dicita-citakan toko buku ini akan menjadi toko buku yang kecil. Tidak akan mau bikin cabang di mana-mana, hanya ada di sini. Dan apakah itu masuk akal atau tidak? Iya. Jadi ada beberapa alasan yang kami ingin kenapa toko buku ini akan bisa ada. Yang pertama, kalau kami terus gembira melakukannya, itu yang pertama. Terus kedua, kalau secara ekonomi itu pun masuk akal. Dan ternyata sampai sekarang itu dua hal itu masih terpenuhi. Jadi dan kami rasa memang di dunia, tidak hanya di Indonesia, sebetulnya toko buku itu tetap hidup. Bahkan yang data yang sudah sempat kami tahu gitu ya di Inggris dan di Amerika sebelum dan sesudah pandemi jumlah toko buku malah nambah. Tapi memang model toko buku seperti apa yang bertahan itu adalah toko-toko buku yang kecil, yang indie lah ya, yang secara operasional lebih masuk akal gitu ya, sehingga hitung-hitungan ekonominya masih masuk gitu ya. Tadi ditanya juga kenapa kami di Pasar Santa. Itu yang pertama adalah di pasar ini Jakarta Selatan, ini daerah yang mahal sekali ya. Betul. Dengan berada di pasar, banyak toko buku di dunia, tidak hanya di Indonesia, masalahnya adalah sewa. Nah, dengan kami di pasar itu lebih masuk akal, operasionalnya lebih terjangkau. Yang kedua juga kami senang banget di pasar ini karena ada sekat-sekat kelas yang lebih kabur. Selain itu menjadi komunitas yang menarik sekali. Jadi kami semua hal di toko ini diambil dari pasar sebagian besar. Bunga, aster warna kuning itu kami ambil di bawah. Waktu itu bikin meja-meja juga di bawah. Waktu itu ada tukang kayunya gitu ya. Lampu diambil di sini. Jadi ini juga jadi bagian yang menarik sekali ya untuk kami. Kalau yang datang ke sini itu biasanya siapa, Mas? Dan maksudnya dari genre yang apa gitu? Apakah mereka anak Gen Z atau millennials ataukah boomers, Gen X gitu? Dan sosial ekonominya seperti apa gitu? Kami rasa yang datang ke sini sangat bervariasi. Itu yang membuat kami suka ya. Anak remaja, anak kuliah, orang tua bersama anaknya itu sangat beragam. Yang menyamakan satu dengan yang lain semuanya itu punya curiosity. Jadi semuanya itu punya rasa ingin tahu terkait dengan buku-buku. Pertama adalah buku yang mereka inginkan. Kedua, mereka perlahan itu juga percaya dengan bahwa dia akan bisa datang ke sini dan mungkin menemukan sesuatu yang akan dia suka walaupun tidak mereka pikirkan sebelumnya. Jadi saya pikir itu juga penting untuk banyak toko buku adalah reliability kepada pengunjungnya, bahwa jika ia ingin cari buku walaupun mungkin dia tidak tahu mau buku apa, tapi mereka yakin bahwa mungkin akan ketemu sesuatu yang menarik di toko ini. Jadi ya bersama waktu itu terbangun ya, kepercayaan itu semoga bisa terbangun terus. Kalau buku-buku yang paling laku di sini tuh yang apa genrenya?
Kami ada buku berbahasa Indonesia dan buku berbahasa Inggris. Ya. Kami suka karya-karya sastra, dan selain itu juga non-fiksi naratif yang mengedepankan isu-isu sosial. Dan yang kami suka itu adalah pembaca itu pun bersama waktu semakin kritis, keinginan membacanya semakin beragam. Mungkin dulu orang suka kalau karya sastra penulis laki-laki, kalau luar negeri berkulit putih gitu ya. Nah sekarang rasa ingin tahu untuk membaca karya-karya yang lebih beragam, penulis perempuan, penulis queer, isu-isu sosial yang lebih beragam. Misalkan kami senang sekali tadi ada yang sangat senang menemukan buku tentang aseksualitas misalkan. Nah jadi itu banyak hal yang memang akan bisa didapatkan gitu ya, semoga. Dan kami senang sih kalau bisa memenuhi rasa ingin tahu itu. Oke. Apa sih ekspektasi Mas terhadap para pembaca atau pengunjung yang datang ke sini, ke Pos Santa? Ya, kalau ekspektasi kami yang pertama adalah kami ingin tempat ini adalah tempat yang membahagiakan buat kami. Jadi kalau dan membuat kami merasa Jakarta kami itu lebih masuk akal. Nah, jadi kalau orang datang ke sini dan ternyata menemukan hal yang sama, tentu kami senang gitu ya. Dan selain itu juga kami senang sekali bagaimana mereka yang datang ke sini juga melihat bahwa ini tempat yang dikelola secara sangat personal. Kami sayang sekali dengan setiap bagian dari tempat ini. Jadi mereka yang mengapresiasi itu kami sangat senang gitu ya. Mereka tidak sembarangan memperlakukan tempatnya. Kami nyebutnya living room bookshop. Itu seperti ruang tamu ya. Jadi ya kalau, dan itu sudah dari dulu begitu. Jadi ya orang datang ke tempat orang itu pasti punya apresiasi terhadap nilai apa yang ada di tempat itu. Jadi, nah itu juga saya senang sekali sih orang bisa melihat itu gitu ya. Termasuk juga mungkin jika ada ketidaksesuaian dengan beberapa nilai yang kami kedepankan di sini, kami sangat ingin misalkan untuk mengedepankan karya-karya queer misalkan. Nah, kalau ada orang yang tidak terlalu cocok dengan itu, saya rasa mungkin mereka tetap menganggap ini bahwa perbedaan pandangan dan mereka tetap apresiasi misalnya gitu. Ekspektasi kami itu sih. Oke. Terus kalau misalkan untuk kegiatan selain menjual buku, apakah ada kegiatan lainnya, misalkan diskusi buku atau mungkin temu sesama penyuka membaca gitu, pembaca? Iya, jadi ya ruang toko buku itu kan selain orang jualan buku itu juga tempat pertemuan ya, dan toko buku dan juga pasar itu juga ruang publik alternatif, sehingga kalau kami bisa menciptakan ruang-ruang diskusi seperti itu tentu akan sangat menarik gitu ya. Dan memang sejak awal kami rutin membuat, tapi memang tidak setiap minggu banget gitu ya. Tapi kami senang untuk bisa sesekali membuat kegiatan-kegiatan diskusi buku dengan penulis bersama pembaca. Tapi kami sih berharap setiap saat gitu ya, pada saat datang ke toko buku ini, diskusi dan interaksi antara sesama orang yang suka buku itu terjadi. Oke. Ada nggak sih ekspektasi atau planning ke depannya untuk Pos Santa itu sendiri di buku ini? Sejak awal itu kami sangat ingin untuk mengerjakan toko buku ini dalam jangka panjang. Jadi satu yang sering saya bilang itu, memulai sesuatu itu menarik. Banyak orang yang menepuk punggungmu, mendukungmu saat memulai toko buku tapi kan tantangannya adalah bagaimana itu konsisten ya. Jadi ya cita-cita kami adalah bisa konsisten menjaga tempat ini hingga nanti saya membayangkan saya dan Messi menua ya di sini gitu ya. Tapi ada ini nggak bayangan untuk agak membesarkan gitu, nggak membuka cabang tapi ya memperluas gitu mungkin? Ya memperbesar sedikit boleh lah ya. Jadi beberapa tahun lagi ya kalau bisa sedikit membesar sehingga bukunya sedikit bisa lebih banyak. Dan ya, mungkin jadi ada lebih banyak ruang untuk berdiskusi, mingle dengan lebih banyak orang lagi. Ya senang sih kalau bisa tambah banyak, tapi kalau buka di tempat lain itu enggak. Kami akan di sini aja sampai terus sampai bertahan lama lah. Kalau pasarnya tutup bagaimana? Ya udah kalau itu ya cari. Ya itu hal yang di luar kontrol kami ya. Oke. Berarti nggak tutup kan kalau posnya? Ya, kami ingin untuk mengelola toko buku hingga lama gitu ya. Ya kalau hal-hal tidak berjalan sesuai itu ya udah cari yang lain gitu. Ada ini nggak pesan-pesan atau ekspektasi terhadap kaum muda terutama di Indonesia secara umum gitu kan ya, tentang membaca, karena kan banyak yang bilang bahwa anak muda zaman sekarang tuh nggak baca kan, mereka lebih prefer untuk main sosial media, nonton video pendek gitu. Dan menurut Mas sendiri bagaimana? Apakah setuju dengan anggapan itu dan adakah pesan untuk mereka gitu? Saya waktu muda dulu paling nggak suka dinasihatin orang tua. Jadi saya
enggan juga, jengah juga untuk memberi nasihat ya. Tapi mungkin kalau terkait membaca gitu ya membaca itu bisa menyenangkan. Jadi baca tidak ada harus baca buku tertentu, yang penting baca yang bisa menggembirakan dan kamu bisa selesaikan, mungkin gitu aja. Ya. Kalau tadi anggapan bahwa anak muda zaman sekarang itu nggak baca buku gitu, mereka lebih banyak scrolling sosial media gitu, bagaimana? Yang saya nggak tahu ya seberapa orang membaca. Yang saya tahu juga akses untuk bacaan itu juga terbatas gitu ya. Dan untuk mendapatkan pengetahuan itu tidak harus dari buku kok gitu. Yang mungkin penting untuk dijaga, untuk saya ini pengingat untuk kami juga adalah untuk selalu punya curiosity, rasa ingin tahu dan mengecek nilai-nilai yang kita pegang apakah itu masih bertahan atau mungkin bergeser. Jadi saya rasa curiosity dan daya kritis itu penting untuk pengingat untuk kami juga sendiri di sini untuk tidak complacent gitu ya. Dan itu tidak harus dapat dari buku kok, dari banyak hal lain juga boleh gitu. Okay. Mas punya ini nggak benchmark toko buku mana sih yang paling Mas suka gitu ya, baik dari dalam maupun luar negeri gitu, kayak mungkin pernah lihat di mana oh ini bagus banget nih konsepnya seperti ini gitu, atau mungkin nanti bergiat untuk sedikit mengadaptasi gitu. Ada kan saat ini kayaknya banyak ya tren toko buku yang unyu-unyu lah gitu, yang lucu-lucu gitu, yang mungil-mungil gitu, tapi memberikan kesan atau feeling yang berbeda setiap kali kita masuk ke toko itu gitu. Banyak ya, saya sebagai pengelola toko buku juga belajar dari banyak sekali toko-toko buku yang lain. Kalau dulu bahkan waktu kami mulai host, itu kami banyak belajar dan ngobrol dengan toko buku Kineruku di Bandung. Bahkan teman-teman di Kineruku, Rani dan Budi itu yang ngajarin kami untuk inventory dulu. Jadi ya itu kami juga belajar gitu ya dari itu. Dan selain di Indonesia, kami juga banyak gitu ya punya toko buku yang kecintaannya kepada buku, kepada penulis, dan keinginannya untuk membuat sebuah dunia kecil yang setara, indah gitu ya, di antara dunia yang kacau ini gitu ya. Dan itu bertahan hingga lama, itu banyak juga ya, misalkan Shakespeare & Co di Paris gitu ya. Atau yang kecil-kecil juga banyak toko-toko buku di Jepang yang kecil-kecil ya, di Koenji ada tuh ya yang kecil tapi dirawat dengan sayang gitu ya. Kayak saya rasa itu banyak mempengaruhi kami ya, toko buku yang merawatnya sebagai ruang yang kecil dan personal bagi pengelolanya. Apa kendala terbesar menjalankan bisnis buku, toko buku yang mungil gitu? Karena kan mungkin volumenya tidak bisa sebesar kalau kita pakai chain gitu ya gitu. Sebetulnya kendala terbesar sejak awal itu adalah bisa konsisten. Jadi malah dari personalnya sendiri ya konsistensi. Ya, jadi membuat toko buku itu adalah kerja intelektual, kerja manual, dan juga kerja perawatan, saya rasa. Kerja intelektualnya adalah memilih buku apa yang ada, apa suara yang ingin ditonjolkan, mengapa ini ada di shelf kita, kenapa kami memilih buku dari penerbit ini, kenapa narasi ini yang harus ada, diskusi apa yang kami mau bikin, dan kenapa. Itu semua ada alasannya, dan itu adalah kerja intelektual. Tapi selain itu juga kerja manual. Kerja manual itu bungkus-bungkus buku, bersih-bersih di dalam, beresin tai kucing yang suka ada di sini. Iya, AC bocor, itu kerja manual ya. Dan itu juga perlu dijaga supaya nggak jenuh. Tapi ya selain itu juga kerja perawatan, yang perawatan itu adalah kepada pembaca, sehingga pembaca bisa mendapatkan satu ruang yang berarti untuk dia gitu ya. Narasi yang membuatnya merasa terlihat, itu saya rasa itu selalu penting untuk menjadi pengingat kami gitu ya. Tapi juga perawatan untuk pekerjanya di sini gitu. Bagaimana Annie, Sinta, Putri sebagai bookshop keepers kami juga merasa bahagia di sini gitu. Nah, itu kan kerja perawatan. Jadi saya rasa yang paling menantang itu adalah bagaimana kami bisa konsisten dalam 3 hal itu. Kerja intelektual, kerja manual, dan juga kerja perawatan. Kalau untuk berhubungan dengan para penerbit sebagai suppliernya itu ada kesulitan nggak? Karena kan mungkin volumenya tidak terlalu besar gitu, dan mungkin tidak diprioritaskan oleh mereka, atau bagaimana? Nggak ada. Bersama waktu ya, kami kan semula dengan beberapa penerbit independen dan 1 distributor di luar. Tapi bersama waktu kami sudah bisa punya bekal belanja yang lebih banyak gitu ya. Sehingga bersama waktu kami bisa belanja lebih banyak, pembaca juga lebih senang karena pilihan buku jadi lebih banyak gitu ya. Betul. Sehingga secara ekonomi pun lebih masuk gitu ya. Jadi
semuanya kami lakukan pelan-pelan aja gitu, tidak terburu-buru, tidak harus besar, jadi nggak ya itu kerja manual tadi, tapi ya kalau bisa dijaga dan tetap menggembirakan tempatnya, jadi ya bisa. Nice. Biasanya kan orang-orang yang datang ke pasar gitu mungkin ya kita bicara secara general gitu kan yang kelas menengah ke bawah gitu. Tapi memang pasar santai ini agak unik sih karena banyak tempat gaulnya yang kemudian juga banyak yang menengah atas yang juga datang gitu ke sini gitu. Jadi kayak ini sebenarnya pangsanya seperti apa? Ya itu mungkin itu ya tadi yang menarik dengan berada di pasar itu sekat-sekat kelas itu sekat-sekat kelas itu lebih kabur, sehingga kami punya mereka yang untuk beli satu buku mikir banget. Ada yang patungan untuk membeli satu buku bahasa Inggris, ada yang masukin ke kantong dengan ringan saja gitu kan. Jadi buku ini menarik gitu ya. Jadi cukup beragam gitu ya, dan kami suka dengan itu gitu ya. Terus ya yang kami coba juga pastikan itu ada ya flow buku, setiap minggu selalu ada buku yang baru, setiap minggu ada selalu kiriman buku dari luar, sehingga setiap minggu orang selalu ada yang bisa dia dapatkan di sini, yang mungkin minggu sebelumnya tidak ada gitu. Jadi kalau rasa ingin tahu dan penasaran pembaca terhadap buku-buku yang ada di pos itu terbentuk gitu ya. Jadi ya orang nggak harus kesini setiap minggu, tapi sekarang dia kesini, bulan depan dia datang lagi, dan kalau jumlahnya lumayan, it can maybe make sense gitu. Bisa online juga nggak sih, order online itu? Oh ada ya? Iya, gitu. Masuk ke marketplace gitu juga? Iya. I see. Oke, kalau begitu sukses terus ya Mas dengan toko bukunya. Ya, makasih. Di lockdown ini katanya plesetan dari lockdown. Karena ibu-ibu RT ini nggak bisa ngomong lockdown, jadi lockdown. Kayaknya lucu ya. Dua ya, jadi gue belanja kan. Nah, toko buku tujuan terakhir Lentera ini terbilang baru banget dan masih jadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta buku hingga saat ini. Ya, bener banget, namanya Makarya. Toko buku yang berkonsep kafe ini sebenarnya bagian dari toko buku besar yang sudah tidak asing bagi kita. Tapi kenapa ya mereka kok malah mendirikan toko buku alternatif juga? Biar ikutan tren kah? Atau mau rebranding? Halo saudara-saudara semua, kita sekarang main-main ke tempat baru lagi, ke tempat lain. Sekarang kita lagi ada di Makarya dan saya sudah bersama dengan Mas Hamzah Muhammad, selaku program manajer dan sosial media di Makarya. Yang pertama saya mau nanya, tolong jelasin sebenarnya ini tempat keren ini tempat apa nih Mas? Sebenarnya simple, toko buku. Toko buku. Ya, toko buku. Tapi yang mungkin membedakan adalah kami betul-betul memerhatikan bagaimana menata dan merapikan buku sehingga yang berkunjung tuh bisa mengerti tanpa kami menjelaskan, pokoknya Yusun ganti buku. Sehingga ketika
teman-teman yang datang untuk membeli buku merasa dapat pengetahuan bahkan sebelum membeli buku itu sendiri. Berarti itu yang bedain Makarya dengan toko buku lain. Bisa dibilang kayak gitu, gimana? Gak niat membedakan dengan toko buku lain sih, tapi kami mempercayai bahwa kerja seperti itu kerja yang kami rasa lebih menyenangkan untuk teman-teman yang nantinya datang berkunjung dan membeli buku. Makanya di setiap raknya itu ada tulisan kecil cerita gitu soal itu. Juga dari penulis-penulis. Catatan-catatan kecil itu di setiap rak yang kami sediakan di sini sebagai catatan kuratorial tentu. Bagaimana kami menyusun buku ini tentu dengan alasan, tentu dengan pertimbangan, tentu dengan pemaknaan kenapa kami melakukan ini. Nah, yang kami kerjakan itu bagian dari art of display sebetulnya. Jadi bagaimana kita mendisplay buku, kemudian menampilkannya dengan cara yang benar-benar meyakinkan gitu. Ia tidak perlu banyak berpanjang-panjang berkata-kata gitu, tapi cukup memberi alasan bahwa buku ini memang bagus, karena kami rasa setiap buku bagus sih, cuman sedikit yang bisa mengantarkan perlu diekspos bahwa ini tuh bagus gitu. Sederhana kita ngomong kata-katanya apa nih hari ini, gitu. Bahwa setiap buku punya kata-katanya hari ini apa gitu. Jadi setiap buku selalu punya speciality yang unik gitu. Tapi kan bagaimana kita di sini bekerja dengan awalnya mungkin membedakan buku satu dengan buku yang lainnya, tapi ternyata justru yang menarik dan lebih menantang adalah bagaimana menjahit satu buku dengan buku yang sebetulnya nggak ada sambungannya. Tapi karena ada satu momen, karena ada satu topik, ternyata itu bisa bertemu, keduanya bisa bertemu. Hal semacam itu. Nah, itu kan art of display ya. Yang kedua sebetulnya art of hospitality. Nah, art of hospitality itu adalah karena kami ingin mengantarkan teman-teman. Nah, tentu kalau misalnya catatannya kurang gitu, nanti kami bisa menjadi teman ngobrol. Kalau buku yang terkait dengan ini apa aja ya kan? Itu hospitality. Itu kenapa sebisa mungkin kami membuat atau menyeting ruang ini senyaman mungkin supaya teman-teman bisa mengalami buku bahkan sebelum membelinya. Nah, itu hospitality ya, dari mulai display, dari mulai setting, penataan interior, raknya di mana, rak mana yang kategorinya fiksi dan mana non fiksi, itu akan memudahkan pengunjung untuk bisa meyakinkan dirinya supaya oke, aku akan bawa pulang ini. Jadi art of display dan art of hospitality itu yang jadi pegangan dari Makarya. Makarya ini sebagai sebuah jenama ya, sebagai sebuah brand, dia bentuk kolaborasi nggak sih? Maksudnya kayak ini kan ada Smiljan juga, atau dengan siapa lagi gitu? Makarya kolaborasi ya dengan Smiljan. Terus salah satu inisiatornya yaitu Tommy Wibisono, dia founder Buku Akik, dia pendiri Buku Akik dari Jogja. Nah, tadi kan dengan Tommy sebagai Buku Akik dan dengan Smiljan, nah ini kan kita di area Gramedia sendiri. Nah, ada plan kayak gimana dari Gramedia? Oh, itu ini bagian dari Gramedia. Oh, bagian dari Gramedia. Nah, bagaimana kami memberi experience yang berbeda. Jadi kami tidak menyebut ini rebranding ya, tapi kami beririsan tumbuhnya adanya Makarya, kehadiran Makarya itu beririsan atau bahkan menyambut semangat tumbuh bersamanya Gramedia di usia yang setengah abad lebih. Jadi bagaimana kami mendengar teman-teman di industri perbukuan, teman-teman yang mengerjakan buku dari hulu ke hilir, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang menjadi tren skala internasional, mancanegara atau skala nasional di lokalitas sendiri. Bahwa ternyata kita butuh ruang yang justru melambatkan diri kita bersama buku. Jadi ketika sosial media sangat membuat kita ingin tergesa-gesa, ketika dunia begitu terburu-buru, membuat kita tidak betah, membuat kita merasa bosan. Nah, dengan adanya ketiga konsep di Makarya, art of display, art of hospitality, dan art of collaboration, kami membayangkan pengunjung yang ke Makarya itu bisa mengalami ruang. Mereka bisa mengeksplorasi ruang, kemudian mungkin mengeksploitasi ruang, mereka mengeksplor dengan cara mereka, sehingga apa yang kita rasakan, mungkin keintiman bersama buku itu benar-benar terasa benar-benar real gitu, benar-benar konkret, iya nih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya berkaitan sama kolaborasi dengan Smiljan gitu, kalau teman-teman juga di sini mau main ke sini, dia free apa sih, sebebas apa? Misalnya kayak habis beli buku, mau baca buku di sini, apakah harus pesan dulu minum atau kayak gimana gitu? Ya, itu tentu dalam keseharian kami membayangkan dan mengharapkan juga setiap yang kesini membeli buku. Iya. Tapi kan
itulah yang menariknya, ruang ini saling pantul antara yang orang yang punya alasan untuk membeli buku terus kemudian ngopi dengan yang ingin ngopi kemudian membeli buku. Dan di antara mereka kan ada juga yang nggak tahu mau ngapain, kayak FOMO. Betul. Kami tidak masalah dengan itu sih. Maksudnya setiap pengunjung jadinya orientasi ruang sendiri. Karena kami membayangkan banyak variasi pengunjung, karakteristiknya dan latarnya sebelum ruang ini terbuka gitu. Jadi kami membayangkan siapa aja yang datang ke sini, segmentasinya seperti apa. Dan tentu yang perlu kami baca adalah ya area sekitar Matraman. Seperti apa sih Jakarta Timur, Jakarta Pusat, bagaimana arus pekerja di sana, dan kira-kira usia berapa yang sering sini, usia pengunjung yang sering sini. Nah, kalau misalnya tadi dibilang sebelum ada Makarya pun dari segi pengunjungnya sudah bervariasi, ketika ada Makarya makin bervariasi atau memang jadi ada segmentasi tertentu? Tentu kami berterima kasih terhadap Gramedia Matraman yang menjadi rumah bagi kami, karena bagaimanapun Matraman kan punya cerita yang panjang ya. Matraman atau Gramedia Matraman itu sendiri dimiliki sebagai nostalgia banyak orang, justru generasi jauh di atas kita, dari saya. Dan saya kira Makarya itu ada untuk memantik nostalgia itu, memantik kenangan-kenangan orang terhadap Matraman, dan orang bisa bercerita lagi di sini. Kami membayangkan ini rumah bersama yang rumah teman mungkin ya, rumah teman yang nantinya kalau sudah main, nanti main lagi ya, nanti kesini lagi. Sehingga teman-teman bisa lugu lagi bersama buku, mengenali buku gitu kayak, gue jatuh cinta lagi ya sama buku ya, gue kayak inget momen pertama gue baca ya, gitu. Dan itu kan mahal ya untuk di pengalaman semacam itu mahal untuk di Jakarta yang sangat cepat ini, sangat membuat pusing kepala. Nah tadi berkaitan dengan art of collaboration gitu ya, selain ini tadi dibilang toko buku sederhananya, kolaborasi apa lagi yang kayak gimana lagi tuh yang dilakukan? Karena kan mungkin ada banyak aktivasi atau aktivitas kayak gitu. Bentuknya tuh kayak gimana aja? Beberapa program kami aktivasi, yang mungkin saya akan sebut adalah kolaborasi dengan penerbit, kolaborasi dengan penerbit dan penulis, juga komunitas pembaca. Penerbit dari lingkungan kami di Gramedia dan lingkungan yang di luar Gramedia itu bisa mengadakan program di sini. Tentu ini bagian dari art of collaboration yang ingin kami penuhi. Seperti apa? Nanti kami display tentu bukunya, kami bicarakan bukunya, kami pertemukan pembaca dengan penulis, dan artinya buku tidak hanya dilihat sebagai berapa harganya nih, atau viral nggak nih dia nih. Sebenarnya tuh karena algoritma yang di luar substansi buku sendiri apa enggak nih. Seringkali kan sosial media menjauhi buku, menjauhi kualitas buku, karena kami merasa kayaknya buku tuh memang perlu diomongin sih. Dan itulah kenapa Makarya ingin mengajak teman-teman di industri buku, di penerbitan, kemudian penulis-penulis bisa terlibat di Makarya untuk mengadakan program ngomongin buku secara rileks di Jakarta. Oke, itu aja, thank you banget Mas Hamzah, Muhammad. Teman-teman, kami tunggu ya di Makarya nih di Gramedia Matraman. Lantai 1. Itu aja, bye-bye. Nah, sekian dulu ya Lentera Stalk edisi jalan-jalan kali ini. Kalau kamu punya ide tempat liputan literasi yang unyu-unyu, yuk usulin di kolom komentar. Siapa tahu nanti Lentera bisa berkunjung ke sana. Salam literasi.